Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, penuh sukacita. Kita akan memuji-muji nama Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap puji-pujian yang kami dengarkan Tuhan. Kami pujikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak semua, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
anak-anak, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Semua kita mau mendengarkan firman. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana nih adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya dong. Nah, sebelum Cici cerita tentang firman Tuhan hari ini, adik-adik masih ingat gak sama kisah Musa? Masih ingat dong ya sama kisah Nabi Musa. Nih, Nabi Musa. Kira-kira apa sih adik-adik yang terjadi sama Nabi Musa? Apa sih yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa? Apa? Iya betul, Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Emangnya kenapa sih adik-adik waktu itu bangsa Israel? Kenapa hayo? Iya betul, bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Nah, Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel sehingga mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, sampai akhirnya bangsa Mesir. Nah, ini adik-adik ya. Nih ceritanya bangsa Mesir ya adik-adik. Akhirnya keluar bersama Nabi Musa menuju tanah perjanjian. Tapi adik-adik, ada yang masih ingat selama di perjalanan apa yang terjadi kepada orang-orang bangsa Israel? Kenapa adik-adik? Iya betul, bangsa Israel mengeluh adik-adik. Ya, bangsa Israel ini mengeluh. Kira-kira kenapa sih adik-adik bangsa Israel mengeluh? Kenapa mereka mengeluh, marah-marah ke Nabi Musa? Ada yang tahu kenapa? Iya betul. Ya, jadi bangsa Israel itu mengeluh karena selama di perjalanan mereka kelaparan. Katanya, lapar nih Musa, katanya. Di sini nggak ada makanan, katanya di padang gurun nggak ada makanan. Nabi Musa kebingungan. Lihat nih raut wajah Nabi Musa ya, kebingungan. Gimana nih? Sampai akhirnya Nabi Musa mendengar suara Tuhan. Musa, kata Tuhan, aku melihat keluh kesah bangsa Israel. Akan kuturunkan makanan bagi kalian semua. Bangsa Israel ini langsung senang. Yeay, katanya akhirnya mereka dapat makanan adik-adik. Ya, setelah mereka makan, kira-kira berhenti sampai di situ? Enggak adik-adik, gak sampai di situ. Bangsa Israel masih aja ngeluh. Biasanya kalau habis makan kita butuh apa? Kita butuh minum, butuh air. Nah, bangsa Israel ini marah-marah lagi ke Nabi Musa. Musa, katanya, kami butuh minum, kami butuh air. Nabi Musa kebingungan lagi. Tapi Tuhan mendengar adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan memberikan air kepada bangsa Israel. Kira-kira sampai di situ saja adik-adik? Enggak ya adik-adik, bangsa Israel tetap ngeluh. Mereka tuh sudah dibebaskan ya, sudah dikasih dikasih roti, terus dikasih air, tapi masih ngeluh juga adik-adik. Kira-kira ngeluhnya kenapa? Iya, bangsa Israel kemanasan. Kan kalau di padang gurun itu biasanya adik-adik ya pasir, terus juga biasanya emang suhunya panas gitu. Terus akhirnya bangsa Israel ngeluh lagi. Musa, katanya, bagaimana ini, katanya, kamu ingin membiarkan kami mati di padang gurun ini? Ya ampun adik-adik. Nih kalau Cici jadi Nabi Musa ya sedih banget ya pasti adik-adik. Pasti Nabi Musa mungkin sudah diselamatkan, sudah dikeluarkan, tapi masih saja mengeluh. Apakah Tuhan marah sama bangsa Israel? Tuhan marah, mungkin Tuhan bisa marah adik-adik.
Mungkin Tuhan bisa bilang, sudahlah, saya tidak akan menolong kamu lagi, saya tidak akan membantu kamu lagi. Tapi adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha sabar adik-adik. Tuhan akhirnya mengirimkan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Aduh adik-adik, baik banget ya adik-adik ya Tuhan sama bangsa Israel dan juga Nabi Musa. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi nih, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, marah-marah gak menyelesaikan semua permasalahan kita adik-adik. Contohnya misalnya, adik-adik pasti punya teman kan ya? Pasti. Nah teman adik-adik gak sengaja nih patahin misalnya pensil, padahal dia gak sengaja. Tapi karena adik-adik marah, adik-adik bilang, aduh itu pensil aku kan masih baru, katanya masih bagus, kenapa dipatahin? Ketika adik-adik tersulut emosi, amarah, mungkin adik-adik bisa ngebentak dia. Bahkan adik-adik mungkin bisa gak sengaja memukul teman adik-adik karena adik-adik marah ya adik-adik. Jadi menimbulkan masalah yang baru. Nanti kan datang guru, terus gurunya nanya, ini ada apa? Nah ya, terus adik-adik juga mungkin bisa jadi musuhan sama teman adik-adik. Nah itu adalah perbuatan yang gak baik. Dan ketika kita marah-marah, kita gak bisa nih mengendalikan perkataan kita, perbuatan kita. Mungkin ketika ada masalah datang, terus kita marah, akhirnya kita nggak sengaja mengeluarkan kata-kata yang gak enak. Kita juga, tangan kita ini mungkin saja bisa mukul orang gitu ya ketika kita marah. Nah jadi adik-adik, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Sama seperti Tuhan Yesus tadi. Kalau misalnya Tuhan marah sama bangsa Israel, Tuhan bisa aja ninggalin bangsa Israel. Tuhan bisa aja marah sama bangsa Israel. Tuhan bisa aja ninggalin bangsa Israel di padang gurun. Tapi adik-adik, Tuhan gak melakukan itu. Tuhan tetap sabar, tetap menolong, tetap membantu bangsa Israel dan Nabi Musa. Tuhan Allah sangat sabar dalam menghadapi bangsa Israel karena Tuhan Yesus sayang nih adik-adik sama kita semua, sama bangsa Israel dan juga kita semua anak-anaknya. Nah adik-adik, kira-kira kebalikan dari sikap marah itu apa ya? Ada yang tahu? Kebalikan dari sikap suka marah-marah berarti suka apa? Iya, baik. Kalau misalnya marah-marah, lawan kata marah-marah itu biasanya dia orangnya baik, orangnya ramah. Nah adik-adik, kira-kira orang ramah itu kayak apa sih? Nah iya, orang ramah itu dia mudah senyum. Mudah senyum ya, coba tunjukin senyumnya ke papa mama yang ada di rumah. Mudah senyum, mudah ketawa, dia selalu menyapa temannya. Kalau misalnya contohnya ketika kita ke sekolah ya adik-adik, kita biasanya melakukan 3S. Salam, sapa, senyum. Kalau misalnya kita datang nih ke kelas, terus kita sapa teman kita, halo, terus kita senyum ke teman kita salam ke teman kita. Tapi coba kalau misalnya kita datang ke sekolah terus kita marah-marah, kita jutek, kita cemberut, gak akan ada yang mau temenan sama kita adik-adik. Orang juga bakal jauh-jauh sama kita karena kita suka marah-marah. Tapi kalau kita bersikap ramah, bersikap baik sama orang-orang di sekitar kita, kita pasti punya banyak teman. Loh, terus kalau gitu kita gak boleh marah dong. Nah, bukan gak boleh marah ya adik-adik, tapi kita harus mengendalikan terlebih dahulu sikap marah kita. Jangan sampai kemarahan kita itu akhirnya mengendalikan pikiran kita, terus kita nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya, sampai akhirnya kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan juga mengeluarkan kata-kata yang justru mungkin menyakiti orang lain. Nah seperti itu adik-adik. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Bilangan 21 ayat 8b. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Pendek banget ya adik-adik. Coba adik-adik sekarang ambil Alkitabnya. Udah diambil? Ya, kalau udah, buka kitab Bilangan, ada di Perjanjian Lama ya adik-adik, pasal 21 ayat 8b. Yuk kita sama-sama baca. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup.
Nah, gampang banget ya adik-adik. Jangan lupa kalau misalnya nanti adik-adik udah hafal, adik-adik videoin terus kirim ke nomor Ciseli atau Cidebi. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita sama-sama lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa jadi orang-orang yang ramah, bisa jadi orang-orang yang sabar. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada minggu pagi ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun di rumah masing-masing Tuhan, dengan menggunakan streaming Tuhan, YouTube Tuhan, kami ibadah. Tapi Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan berjalan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap puji-pujian, penyembahan Tuhan, biar puji-pujian dan penyembahan ini Tuhan mengharumkan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Kau berikan hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan melalui kisah Musa dan bangsa Israel tadi Bapa. Walaupun bangsa Israel marah-marah, mengeluh, mereka kesal Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan sabar dan mengasihi bangsa Israel Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, yang mungkin sampai saat ini Tuhan belum bisa mengendalikan rasa amarah kami Tuhan. Kadang kami kesal, kadang kami marah, sampai akhirnya Tuhan keluar mungkin kata-kata yang tidak berkenan, bahkan mungkin kami memukul atau melakukan hal yang tidak baik Bapak. Tapi Tuhan, hari ini Tuhan kami diajarkan Bapak untuk dapat Tuhan mempunyai sikap seperti Engkau Bapak, untuk mengasihi sesama kami Tuhan, untuk saling terus menolong, membantu Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Juga Tuhan, berkatilah setiap orang tua kami Tuhan, berkati keluarga kami Bapa. Biar Tuhan nama-Mu terus disanjung tinggi Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang hanya dipuja dan dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Laskar Kristus tetap semangat. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 2 ayat 16b. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Semuanya kali ini saya akan menyebutkan ayat hafalan, yaitu Yohanes 2 ayat 16b. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes pasal 2 ayat 16b. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes pasal 2 ayat 16b. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Yohanes 2 ayat 16b. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Amin. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman, saya Simon Jeput akan menyebutkan ayat hafalan Yohanes 2 ayat 16b. Yohanes 2 ayat 16b. Ambillah semua ini dari sini. Janganlah kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2 ayat 16b. Terima kasih. Hai, sudah siap untuk kuis lagi. Di bulan Maret ini adik-adik penebak judul lagu dari kata-kata acak yang akan Cidebi kasih ya.
Sebelum mulai, ini jawaban minggu lalu, domba kecil. Siap-siap menebak lagu ini. Lagu apa ya yang ada kata bakung, pipit, dan diriku? Ayo, yang sudah tahu jawabannya, cepet-cepet kirim WA ke Cidebi di 0815 1000 8522. Formatnya seperti yang tertulis di situ ya. Cidebi tunggu sampai jam 9 malam, jangan sampai lewat loh. Di akhir bulan Maret, Cidebi akan umumkan siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah dia yang paling lengkap, cepat, dan juga tepat jawabannya. Oke? Pasti Cidebi siapkan hadiah yang paling bagus. Jadi, ikuti terus kuis ini ya adik-adik. Bye-bye. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.